Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, anak-anakku, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, lebih-lebih nikmat keimanan. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan pembacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tentunya juga kalian selalu senang dan selalu bersemangat untuk belajar dan bermain di rumah bersama ayah dan bunda kalian. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang ide pokok dan simpulan. Untuk itu, kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, dan PB-nya PB ketiga. Yang kedua yaitu mengidentifikasi hal-hal penting atau pokok dari suatu teks atau bacaan yang kalian baca maupun yang kalian dengar. Nah, dan tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama yaitu melalui penjelasan guru, siswa dapat menentukan ide pokok dari tiap paragraf dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengembangkan ide pokok tersebut dengan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Kemudian yang ketiga yaitu melalui penjelasan guru, siswa dapat menentukan simpulan dari tiap paragraf dengan baik dan benar. Nah, anak-anakku semuanya, marilah kita semua menyimak materi video pembelajaran berikut ini ya. Anak-anakku, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut, yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Anak-anakku semuanya, ide pokok itu memiliki fungsi, yaitu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Adapun ciri-ciri ide pokok antara lain: 1. Memiliki kalimat pendukung, kalimat pengembang atau penjelas. 2. Ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut ini anak-anak. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Oke anak-anakku, sekarang perhatikan contoh dalam menentukan ide pokok seperti dalam teks bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Perhatikan paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia.
Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, dari paragraf tersebut kita dapat menentukan kalimat utama. Dari kalimat utama tersebut kita dapat menentukan ide pokok paragraf 1. Kalimat utama pada paragraf 1 adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Jadi, anak-anak, berdasarkan kalimat utama tersebut, maka kita dapat menentukan ide pokok dari paragraf 1 tersebut adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut pada paragraf 2 dan paragraf 3. Paragraf 2, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Paragraf 3, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, untuk ide pokok pada paragraf kedua dapat kita tentukan berupa kalimat seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Sedangkan untuk paragraf ketiga, kita dapat menentukan ide pokok paragraf tersebut dengan membuat kalimat pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jagung dijatuh di kepala putik. Anak-anak, selain ide pokok, dalam suatu paragraf juga terdapat simpulan. Simpulan disebut juga dengan kesimpulan. Simpulan atau kesimpulan adalah ikhtisar dari suatu teks atau suatu paragraf. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat kesimpulan. Pertama, baca teks secara keseluruhan. Kedua, temukan informasi yang terdapat dalam teks. Kemudian baru yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kalian peroleh menjadi suatu pernyataan akhir. Sebagai contoh, perhatikan kembali teks bagaimana jagung berkembang biak. Paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai bahan makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Tadi kita sudah menentukan ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Sedangkan kesimpulan dari paragraf tersebut adalah jagung sangat penting di Indonesia. Mudah bukan? Demikianlah video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.